Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di video kali ini. Saya mau sharing tentang apa yang saya pikirkan dan saya alami, yaitu masalah perbandingan antara dividen saham dengan hasil yang kita dapatkan dari investasi dengan menyewakan rumah ya teman-teman ya. Nah jadi sedikit cerita, saya sendiri sudah melakukan investasi di saham, terutama yang memberikan dividen ya, dan juga saya sendiri beberapa kali menyewa maupun menyewakan rumah ya. Jadi saya akan berbagi tentang apa yang saya ketahui ya, sedikit apa yang saya ketahui tentang perbandingan antara investasi dengan mengharapkan dividen saham dengan dibandingkan dengan penghasilan dari jika kita menyewakan rumah teman-teman ya. Yuk kita simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat berapa persen keuntungan dari dividen saham, kemudian berapa persen hasil sewa rumah dibandingkan dengan harganya, kemudian jumlah modal yang dibutuhkan jika kita mau investasi di jenis investasi tersebut. Lalu di bagian akhir saya juga akan sedikit sharing tentang untung rugi investasi di saham yang memberikan dividen maupun di penyewaan properti ya teman-teman ya. Nah, pertama kita akan lihat dulu contoh dari rata-rata dividen yield ya. Yield atau keuntungan dividen itu dapat saya gambarkan secara kasar adalah persentase dari pengembalian atas modal yang kita belikan saham ya. Jadi gambaran kasarnya, eh, misalkan yield 10% itu artinya 10% akan kita dapatkan dari modal yang kita tanamkan. Misalkan saja kita menanamkan modal 10 juta di pembelian suatu saham, maka yield dividen 10% itu artinya kita akan mendapatkan dividen sebesar 10%-nya dari modal tersebut, yaitu 1 juta ya, setiap pembelian atau kepemilikan 10 juta saham. Oke teman-teman, langsung saja saya akan berikan contoh untuk yang pertama. Ini adalah PT Bukit Asam atau kode sahamnya PTBA. PTBA ini secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir memberikan dividen yang besarnya di atas 10% teman-teman. PTBA merupakan sebuah perusahaan milik BUMN, perusahaan BUMN milik pemerintah ya, jadi cukup stabil, cukup bisa kita andalkan keamanan dari perusahaan tersebut ya. Dan nah memang untuk sektor pertambangan ini terkenal dengan grafik atau pergerakan harga yang cukup cyclical ya, yang naik turunnya cukup banyak. Namun di samping itu keuntungan yang bisa kita harapkan dari saham-saham pertambangan seperti ini tentunya karena dividennya yang sangat besar teman-teman. 10% minimal dan tidak jarang mencapai 30 bahkan 40% dividen yield per tahun untuk sektor pertambangan batu bara ya. Kemudian contoh yang kedua, saya akan berikan gambaran untuk Bank Jatim atau kode sahamnya BJTM. Itu rata-rata dalam 5 tahun terakhir memberikan yield dividen di atas 6% teman-teman ya. Dan terakhir untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan di bulan April mendatang, April 2023 ya, itu dividen yield-nya berkisar 7,13% teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil sewa rumah ya, hasil dari jika kita menyewakan rumah. Nah, saya berikan ilustrasi di sini teman-teman. Jadi harga rumah misalkan saja kita katakanlah 400 juta rupiah, dan dari rumah tersebut dengan harga 400 juta tersebut ternyata laku disewa per tahunnya dengan tarif 15 juta rupiah. Maka capitalization rate atau tingkat pengembalian persentase per tahunnya dibandingkan modal adalah 15 juta dibanding 400 juta. Itu jadi tingkat pengembaliannya atau keuntungannya itu 3,75% per tahun teman-teman. Kemudian ilustrasi kedua, misalkan harga rumahnya 600 juta, sedangkan tarif sewa per tahunnya 20 juta, maka capitalization rate atau tingkat pengembaliannya per tahun adalah 20 juta per 600 juta ya, atau 3,33% per tahun. Ini berdasarkan angka-angka ini berdasarkan apa yang saya temui di lapangan teman-teman ya. Jadi memang untuk harga rumah segitu, tarif sewanya yang saya ketahui segitu ya.
Mungkin ada yang berbeda untuk case-case tertentu, namun itu sifatnya kasuistis ya, dan secara rata-rata memang seperti itu. Dan bisa dikatakan, sebuah properti jika mampu disewa dengan capitalization rate 5% per tahun itu sudah bagus teman-teman, terutama untuk, properti hunian ya. Nah, kemudian poin ketiga, berapa modal yang dibutuhkan jika kita akan investasi di saham dan di sektor properti ya. Nah, yang pertama, untuk masuk ke investasi saham itu kita tidak harus memulai dengan modal yang sangat besar ya. Kita bisa mulai dengan modal yang minim dulu teman-teman. Jadi ibaratkan kita sambil nabung di saham tersebut ya, itu sebagai modal kita. Karena untuk memulai investasi saham bisa dimulai dengan bahkan sekarang untuk membuka rekening efek di sekuritas itu bisa dimulai dengan nominal ratusan ribu saja teman-teman. Jadi sangat terjangkau ya dari segi modal yang dibutuhkan. Kemudian untuk properti sendiri atau misalkan kita ilustrasikan untuk rumah, tentunya kita memerlukan modal yang besar. Jika kita membeli dengan sistem kredit tentu memerlukan DP atau uang muka ya, yang nominalnya eh, tentunya DP-nya di atas 10% teman-teman. Ya, dan teman-teman sekarang kita ke bagian akhir atau kesimpulan dari apa yang mau saya sampaikan ya. Jadi poin keempat adalah untung rugi jika kita investasi di saham dengan mengharapkan dividen dibandingkan dengan kita mengharapkan hasil sewa dari rumah yang kita miliki ya. Yang pertama untuk dividen, keuntungannya itu adalah modalnya fleksibel ya, bisa dimulai dari modal yang kecil sambil kita menabung. Kemudian yang kedua, yield-nya atau tingkat pengembalian dari dividen atas harga saham yang kita beli itu relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian atau nilai sewa dari sebuah rumah atau properti, teman-teman. Kemudian yang ketiga, saham itu memiliki nilai future value compounding ya, artinya dividen yang kita dapatkan dari suatu saham bisa kita investasikan atau kita belikan kembali di saham tersebut untuk kemudian kita harapkan penerimaan dividen di masa yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Begitu seterusnya ya, jadi akan digulung terus antara dividen yang didapatkan dibelikan saham, kemudian mendapatkan dividen dan begitu seterusnya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, keuntungan investasi di saham yang memberikan dividen, dan saham secara umum adalah sifat dari saham adalah aset yang liquid ya, atau mudah untuk diperjualbelikan jika kita membutuhkan dana secara cepat ya. Kemudian apa tidak enaknya atau kerugian atau kelemahan dari dividen ini? Ya, teman-teman, jadi saham ini memiliki resiko ya, resiko yield atau dividen yang dibagikan itu tiap tahunnya kadang tidak selalu sama ya, karena tergantung dengan kondisi usaha dari perusahaan itu sendiri. Ada kalanya perusahaan memberikan dividen dalam jumlah yang kecil, eh, karena mungkin sedang ada pengembangan usaha yang memerlukan modal besar, jadi keuntungan atau laba perusahaan tersebut tidak dibagikan dalam jumlah yang besar kepada para pemegang sahamnya, namun digunakan untuk pengembangan usaha ya. Kemudian saham juga memiliki resiko fluktuasi harga yang lumayan tinggi, artinya nilai dari harga saham yang kita miliki suatu saat bisa naik dan tentunya juga bisa turun yang tidak sedikit ya. Kemudian untuk rumah sewa sendiri, keuntungannya adalah nilai properti atau harga rumah itu cenderung stabil ya, stabil tetap atau tentunya naik dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, nilai sewanya sendiri itu relatif stabil ya. Kalau tidak naik ya tetap jarang nilai sewa dari suatu rumah itu turun ya, karena kalau bangunan rumah tersebut tetap dijaga kondisinya ya. Kemudian kerugian dari properti rumah sewa itu sifatnya tidak liquid ya, susah untuk kita jual dengan segera. Kemudian memerlukan modal awal yang besar untuk pembelian rumahnya, kemudian biaya perawatan yang harus kita sediakan dari waktu ke waktu untuk menjaga kondisi dari rumah tersebut agar tetap layak disewakan. Kemudian yang terakhir adalah nilai capitalization rate atau tingkat pengembalian yang tidak begitu besar ya jika dibandingkan dengan imbal hasil dari dividen sebuah saham.
Oke teman-teman, itu saja kira-kira yang mau saya bagikan, apa yang saya alami dan saya ketahui tentang investasi saham, terutama yang memberikan dividen jika dibandingkan dengan pengembalian dari rumah sewa ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, ada salah dan kurangnya saya minta maaf ya. Ada teman-teman yang lebih yang mau sharing pengalamannya seputar saham dan properti bisa tulis-tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.